Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. amin. Indonesia dibantai Jepang 6-0. Waduh, gila aja ini. Ini laga terakhir Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Walaupun Indonesia sudah eh, Betul. memastikan diri tampil nanti di babak keempat. Tapi Ya, harapannya di laga terakhir ini kita tetap menang gitu ya, atau minimal seri gitu. Ternyata nggak mampu juga, bro. Apa sebenarnya yang terjadi, betul. bro? Ya memang kan sesuai dengan ya hasil pertandingan terakhir ketika melawan China, kemudian itu menumbuhkan euforia, menumbuhkan optimisme. Jadi wajar saja ya kalau sebagian dari netizen termasuk saya Hmm, punya ekspektasi yang tinggi hmm, terhadap pertandingan terakhir ketika melawan Jepang. Walaupun kita akan tampil di tandang di Jepang, hmm. tapi kita punya apa ya optimisme paling tidak kita bisa menahan seri walaupun pada akhirnya hasilnya kita kebobolan sampai 6-0. Hmm. Tapi ini sebuah hal yang saya pikir lumrah ya, wajar ya. Mengingat Jepang sendiri kan juga salah satu kekuatan sepak bola dunia. Dia adalah tim terbaik Asia yang saat ini menduduki peringkat 17 FIFA. Hmm. Jadi ya wajar kalau kemudian dengan gap yang sampai 100 peringkat, apalagi Indonesia pun datang juga bukan dalam kondisi sudah menjadi tim yang established. Berbeda dengan Jepang. Jepang memang secara struktur persepak bolanya sudah sangat mapan ya, sudah sangat kuat secara struktur. Jadi siapapun yang turun dengan struktur yang sudah demikian matang, mereka akan lebih mudah untuk menerjemahkan strategi dan taktikal dari Moriyasu. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia kan berangkat dari pemain-pemain yang diambil dari diaspora, kemudian yang di-blend dengan pemain-pemain liga domestik maupun abroad. Tentu ini kan butuh juga yang namanya penyesuaian, butuh juga kita menemukan struktur sepak bola yang lebih kuat. Dan Hmm. ternyata kalau melihat hasilnya seperti ini, Indonesia memang belum memiliki struktur sepak bola, pondasi sepak bola yang mapan gitu, bro. Pelatih Jepang sebelum laga ini dimulai bilang bahwa wah ini tim Indonesia ini bukan tim yang sama dengan yang kemarin dikalahkan Jepang 4-0. Ya, Ya, mungkin maksudnya ingin mengangkat bahwa wah tim ini lebih beda nih. Sekarang nggak akan selemah itu. Ternyata kebalikan, ini lebih lemah. Kalau dilihat dari selisih golnya, kalau kemarin cuma bisa 4-0, sekarang iya. 6-0, bro. Gini, soalnya kan ada persoalan juga. Saya juga mengangkat ya pernah dalam materi sebelumnya saya juga menggarisbawahi pernyataan Moriyasu Hmm, yang menyatakan bahwa mereka malu ketika kalah hmm, melawan 1-0 hmm, melawan Australia. hmm, Jadi dia ingin mengembalikan kepercayaan diri, mengembalikan ritme permainannya Jepang seperti sedia kala ketika melawan Indonesia. hmm, Dan sayangnya memang di pertandingan terakhir melawannya Indonesia. hmm, Artinya dari sisi motivasi itu memang berbeda ketika Jepang melawan Australia dengan ketika Jepang melawan Indonesia. hmm. Mereka dalam rangka ingin mengembalikan performa terbaik mereka, walaupun kalau kita lihat dari sisi line up, memang kan pemain-pemain Jepang ini banyak juga diisi oleh pemain-pemain yang lapis kedua, katakanlah ya. Hmm, hmm. Saya hanya mencatat ada Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Wataru Endo maupun Asano yang biasa yang tampil sebagai line up ya. Selebihnya adalah pemain-pemain baru gitu loh. Hmm, Pemain-pemain yang biasa tampil di bench ya. hmm, Tapi ya itu tadi, kalau misalkan sebuah tim punya struktur dan pemahaman bermain yang sudah sedemikian bagus, hmm, artinya siapapun yang tampil itu akan tidak punya pengaruh banyak gitu loh. hmm, hmm, Jadi kita kita juga masih menyadari ya bahwa nama-nama besar di Jepang tuh masih ada Takumi Minamino, ada Mitoma, ada Nagano. Nah ini kan artinya masih banyak sebetulnya simpanan-simpanan pemain Jepang. Tapi ketika melawan Indonesia mereka tampil dengan line up yang seperti ini aja, itu sudah apa ya membuat kita kalang kabut. Nah ya itu tadi kalau saya pikir sih masalah kematangannya yang membedakan timnas kita dengan Jepang gitu bro. Kalau saya perhatikan serangannya itu banyak dari sisi kanan pertahanan Indonesia ya. Dimulainya Ya tuh dari betul. situ. Yang biasanya di situ ada Rizky Ridho. Dan kemarin Ya kan Rizky Ridho tidak dimainkan karena cedera betul. ya.
Kemarin waktu laga Jepang yang pertama ada Rizky Ridho di situ aja 4-0, apalagi nggak ada. Bisa Ya, nggak sih memang dikatakan bahwa Rizky Ridho ini menjadi sesuatu yang sangat berarti nih buat timnas Indonesia, bro? ya, belakangan kan memang ketika Patrick Kluivert sudah menemukan ramuan di belakang, tiga pemain belakang, sepertinya itu adalah jaminan dari posisi-posisi Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Hmm. Dan sayangnya Rizky Ridho di pertandingan kali ini tidak tampil mengingat katanya dia cedera hamstring ya. Hmm. Tapi kan sebetulnya pemain-pemain pelapis Indonesia juga masih ada seperti contoh Miss Hilger ya tadi yang disampaikan. Miss Hilger punya pengalaman di Belanda yang kualitas kompetisinya juga bagus. Ternyata memang ya itu tadi sinergi antar pemain ternyata belum didapat dari Miss Hilger dengan Jay Itzes atau dengan dalam hal ini Kevin Dix yang digantikan oleh Yakob Sayuri, kemudian dua-duanya cedera, akhirnya muncul Yance yang biasanya bermain di kiri dipaksa untuk bermain di kanan, ya sudah, itu adalah sebuah kelemahan yang bisa dieksploitasi oleh Jepang. Ketika eksploitasi itu berjalan demikian intens, akhirnya juga Yance juga tidak bisa tidak bisa terus mengawal daerahnya. Yang sayangnya Miss Hilger juga tidak bisa melakukan blocking gitu loh. Akhirnya sisi kanan pertahanan kita ini yang paling sering diobrak-abrik oleh Jepang, dan itu kan terbukti dari beberapa gol dari sisi itu yang dimulainya gitu loh. Betul. Ya. Nah, itu kan padahal penggantinya Rizky Ridho yang boleh disebut merupakan pemain termahal di timnas. Iya kan? Iya. Ya, tapi mungkin karena permain termahal juga mungkin karena tidak klop lah chemistry-nya atau komunikasinya atau seperti apa gitu. Jadi akhirnya nggak kelihatan mahalnya itu ya, bro. Betul. Saya yakin sekali ya. Karena gini, permainan tim itu bukan cuma mengandalkan pada kualitas individu. Memang kualitas individu bisa menjadi bahan bakar, katakanlah menjadi pondasi utama katakanlah. Tapi kalau dia tidak bisa menyatu dengan chemistry dengan rekan-rekan lainnya, tidak solid dalam hal ini, tentu ini menjadi percuma gitu loh. Ya memang yang perlu dibangun oleh tim ini adalah chemistry itu tadi. Kalau kita contohkan bagaimana Jepang walaupun bermain dengan ada pemain bahkan yang masih berusia 19 tahun diturunkan, itu pun karena mereka sudah punya chemistry, punya pemahaman, punya struktur sepak bola yang sudah baik, dipahami dengan matang. Artinya itu tidak kekurangan dari satu pemain itu tertutupi oleh pemain-pemain lain, tertutupi oleh gaya permainan kolektif gitu loh. Nah, kalau itu yang belum bisa kita dapat ya, strukturnya belum matang, ya akibatnya memang ya kita masih harus melakukan evaluasi besar-besaran ya menjelang babak keempat nanti. Karena babak keempat nanti juga pastinya tim-tim yang akan kita hadapi juga bukan tim-tim mudah gitu loh. Di situ masih ada Qatar, masih ada Arab Saudi, Yordania dan segala macam gitu loh. Nah, ini makanya saya pikir itulah tadi ya yang dibutuhkan kerja keras lagi dari staf kepelatihan, dari para pemain, dan ini adalah evaluasi yang sangat baik bahwa kita memang belum menemukan katakanlah gaya atau struktur permainan yang baik gitu loh, bro. Nah, kita mau nggak mau jadinya ngelihatnya ke lini belakang terus ya, karena kan kalau lini depan kelihatannya Ole pernah mendapat bola di depan tapi langsung dikepung banyak, nggak ada temen. Iya. Ya gilanya Jepang itu ya, bola ke depan pegang sama Ole, terus tiba-tiba ada 7 orang pemain aja di belakangnya mereka. Nah itu dia. Gila kan? Kita baliknya aja susah banget. Mereka tiba-tiba langsung aja beres ada berjejer 7 pemain. Ya itu dia yang namanya permainan transisi, yang namanya sensitivitas terhadap bahaya ya. Dan ini kan sensitivitas terhadap bahaya ini bukan hanya ditanggung oleh pemain belakang sebetulnya, tapi bagaimana pemain yang paling dekat dengan posisi pemain yang mengancam gawang itu adalah yang punya tanggung jawab sebetulnya. Itu adalah filosofi sepak bola modern yang sekarang gitu ya. Nah, kalau kemudian Ole sepertinya bermain terisolir, ya itu karena
pemain-pemain Indonesia juga tidak siap untuk bisa membantu Ole, berhubung mereka baru saja diserang habis gitu loh Hmm. oleh pemain-pemain Jepang. Jadi ini yang menjadi telat terus. Bahkan Hmm. sepanjang 90 menit permainan jarang sekali pemain kita bisa sampai ke kotak penaltinya Jepang. Ya, betul. Bahkan yang saya lihat ketika pemain Jepang bisa masuk ke kotak penalti, waduh, dalam hati gol nih, gol nih. Karena ya itu tadi begitu begitu cermatnya Jepang dalam memanfaatkan ruang, Hmm. kemudian pemain-pemainnya juga sangat skillful ya, Hmm. matang dari sisi skill, matang dari sisi permainan kolektif. Ya sudah, ya Jerman aja bisa kalah, Spanyol bisa kalah dari mereka di Piala Dunia, ya wajar kalau Indonesia kalah. Bro, itu Eh, kan kalau Indonesia dapat bola nih, nggak hmm, lama lagi langsung hilang. betul, betul. Ini, tapi kalau mereka bagian dapat bola Hmm. gitu ya, oper-operan mereka tuh langsung nempel-nempel semua ya, kayak pakai magnet gitu bolanya tuh. Iya, iya. Ya karena gini, mereka kan punya kepercayaan diri yang begitu tinggi ya. Hmm. Ketika pemain Indonesia juga kan agak kesulitan dalam membaca ya ke arah mana bola akan diarahkan. Jadi Hmm. ketika bola yang sulit diantisipasi datangnya oleh pemain Indonesia, tentu ini kan memberikan keleluasaan dari pemain-pemain Jepang untuk mengontrol bola. Sebetulnya bukan Hmm. karena dia lengket atau dia canggih secara skillful, Hmm. tapi karena dia memang tidak terkawal posisinya gitu Hmm. loh. Hmm. Karena pemain yang harusnya mengawasi itu bingung, ini bola sebetulnya mau diarahkan kemana gitu loh. Hmm. Betul. Jadi keleluasaan ada spare waktu untuk bisa mengontrol bola itu yang membuat seolah-olah bola itu lengket di Hmm. kakinya pemain Jepang gitu loh bro. Hmm. Hmm. Sebaliknya, kenapa kesannya kok Indonesia gagal selalu salah dalam passing? Ya Hmm. karena pressure yang begitu tinggi. Pemain Hmm. Indonesia tidak pernah diberikan keleluasaan untuk menguasai bola atau membaca ruang. Hmm. Sementara ketika mereka berusaha untuk katakanlah memanage sebuah serangan, itu sudah diantisipasi dengan berpencarnya pemain Jepang Hmm. mencari lokasi-lokasi atau ruang-ruang yang mungkin bisa dieksploitasi oleh pemain Indonesia, sementara pemain terdekat langsung mengcover gitu bro. Nah, balik lagi ke lini belakang. Bagian kiper Ya, nih. Kemarin kan ya, yang turunkan Emil lagi nih. ya, Tapi betul. waktu saya nonton bareng nih sama tetangga, terima kasih nih Pak Yatno udah suguhin pisang rebus dan kacang rebus. Tapi dia bilang gini, wah kipernya nih katanya kurang canggih dibanding Martin gitu ya. Menurut Bro gimana? Saya pikir gini, beberapa kali kan Emil juga melakukan penyelamatan-penyelamatan yang bagus ya. Hmm. Jadi saya pikir ini bukan persoalan di kiper sebetulnya. Hmm. Karena kalaupun siapapun ya kipernya, kalau dengan gelombang serangan yang demikian tajam, kemudian eh, dari arah datangnya bola pun juga tidak bisa ditebak, Hmm. akan sulit buat kiper manapun. Jadi saya sih sebetulnya agak mengapresiasi ya Emil dengan beberapa penyelamatannya yang cukup bagus, refleks-refleksnya juga masih bisa berjalan. Saya pikir ini bukan kesalahan di kiper, Hmm. tapi ini adalah kesalahan timnas kita secara keseluruhan, secara Hmm. tim gitu loh. Hmm. Hmm. Tidak bisa kita menyalahkan pada satu posisi, misalkan back ya. Back Hmm. juga tidak akan bisa berjalan, katakanlah tidak akan sulit ditembus kalau tidak bisa ditopang oleh gelandang-gelandang bertahan yang bagus, Ya, ya, gitu ya. loh. Hmm. Jadi ini adalah apa ya, kelalaian kolektif saya pikir. Jadi Hmm. kenapa kemudian ini bisa terjadi? Ya berhubung juga yang kita hadapi Jepang, ya begitulah sepertinya. Oke, Bro, kita bahas mengenai di babak 4 nanti ya. Ini kan sudah Ya, clear ya. Ada Arab ya, menemani Indonesia ke babak 4, kemudian ada Oman, ada UEA, kemudian ya, ada Qatar. Dan ini kan rata-rata tim dari Timur Tengah lah katakan. Dan betul. kemudian di bulan September Indonesia katanya sudah punya sparring partner nih untuk berlatih. Lawannya Lebanon dan Kuwait. Padahal Ya, Lebanon dan betul. Kuwait ini, kalau Lebanon ini kan FIFA rankingnya mirip-mirip lah dengan Indonesia sekarang ya.
Ya, ya betul. Tapi kalau Kuwait kan sudah di belakang kita sekarang. Kok Betul, memilihnya betul. Lebanon dan Kuwait ya? Enggak, kenapa enggak peserta yang jadi masuk ke Piala Dunianya misalkan? Kalau yang dari Hmm. Arab ya siapa yang masuk line up langsung? Misalkan Irak gitu ya, Iya, Irak misalnya gitu ya. atau Kenapa Uni enggak Emirat Arab. Uni Mungkin mereka Uni juga Emirat nggak Arab atau Irak ya yang babak 4 itu ya salah satu kalau nggak salah. dua-duanya masuk, Irak dengan Uni Emirat Arab. Hmm. Nah, saya pikir mereka juga tidak ingin ya kekuatan mereka terlihat Ya. ketika bertanding melawan sesama kontestan di ronde keempat. Jadi Mhm. kalaupun Indonesia akhirnya memilih Kuwait dengan Libanon, saya Mhm. pikir itu langkah yang bagus ya. Mengingat sebetulnya Kuwait pun juga bukan tim yang lemah, walaupun secara ranking dia ada di bawah kita. Mhm. Tapi Kuwait dalam hal ini kan juga banyak ada persoalan-persoalan di federasi sepak bola mereka. Kemudian persoalan-persoalan juga persoalan dalam negeri gitu ya. Yang Mhm. itu ikut mempengaruhi kondisi ranking FIFA mereka. Libanon juga sebetulnya negara-negara yang kuat. Nah, berhubung yang akan dihadapi di ronde keempat rata-rata adalah negara-negara dari kawasan Teluk, makanya yang dipilih adalah Kuwait dengan Libanon. Nah, Hmm. ini saya pikir akan menjadi sebuah alternatif atau sebuah pilihan yang bijak ya seandainya dua negara itu yang dipakai untuk friendly match nanti itu sebelum sebelum ronde keempat dimulai. Ya, maksud saya gini, ini kan kalau yang udah pasti nih ya, yang lolos nih ke Ya, Piala Dunia itu ada Iran, Uzbek, ya, ya, betul. kemudian Korea Selatan sama Jordan. Ya, Kemudian di grup kita itu kan Jepang sama Australia. Ini dari ya, 6 ini yang udah lolos, yang berasal dari Timur Tengah kan kalau nggak Iran ya Jordan kan. Kenapa nggak ya, pilih Iran sama Jordan gitu? Nah, Kuwait ini kan main di grup B dan dia jadi eh ini apa pemimpin klasemen di paling bawah grup B tapi poinnya cuma 5 itu juga iya, dapat 5 draw gitu kan. Nah, iya. gimana menurut Bro? Saya pikir gini, yang namanya pertandingan persahabatan dalam rangka menghadapi sebuah event yang lebih besar itu tidak melulu harus melawan tim yang lebih kuat gitu loh Hmm, dalam hal ini. hmm, hmm, Justru yang dibutuhkan adalah bagaimana kita katakanlah melawan tim yang seimbang, tapi kita bisa bermain dengan lebih organized. hmm, Sebetulnya yang dipilih itu bukan hasil sebetulnya ya, hmm, tapi bagaimana kita mengevaluasi diri sendiri dari hmm, kejadian-kejadian rangkaian pertandingan yang sudah kita lakukan di ronde ketiga gitu hmm, loh. hmm. Jadi tujuannya adalah kita untuk merekonstruksi dan merestrukturisasi permainan timnas kita sendiri, bukan Hmm. untuk menunjukkan apakah kita dikdaya Oh. ketika menghadapi tim yang di bawah ranking kita. Bukan semesti harus seperti itu gitu loh. Iya. Jadi kalaupun yang dituju adalah Kuwait dan Lebanon, saya pikir ini bagus karena gaya bermain pemain negara-negara dari Teluk itu Mhm, rata-rata hampir sama gitu loh. hmm. Jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana kita membiasakan diri dengan gaya Menang. bermain dari negara-negara yang punya kemiripan gitu loh, Bro. Hmm. Ya, di babak 4 kita akan menghadapi dua tim ya sebetulnya. Kalau Ya, kita menang dari dua tim ini udah pasti lolos. betul. Tinggal selisih golnya gitu ya. Enggak pakai Iya, selisih gol juga kalau udah dua kali menang pasti lolos. udah Jadi pasti juara grup lolos. soalnya, ya kan? Iya. Nah, ini Indonesia nih tantangan tinggal dua laga doang nih. Kira-kira bisa nggak ya Indonesia menghadapi tim-tim yang tadi, yang manapun di antara 6 itu yang Iya, akan menjadi partner lawan kita di grup? iya. Saya sih melihat pada pertama ya, ada hal-hal non teknis ya yang Mhm. harus kita cermati juga. Bagaimana penentuan dari AFC mengenai siapa yang akan menjadi tuan rumah. Hmm. Nah, ini juga akan menjadi faktor yang menjadi pembeda nanti katakanlah ya. Mhm, Nah, mhm. sebaiknya memang apa yang dilontarkan oleh Federasi Sepak Bolanya Irak bahwa di ronde keempat harus dilakukan di negara yang netral itu Hmm. harus dilakukan gitu loh. Hmm.
Kalau walaupun kita tahu ya, kan ada selintingan berita-berita di media Arab bahwa kandidat kuat untuk menjadi tuan rumah adalah Qatar dengan Arab Saudi gitu loh. Nah, cuma persoalannya Qatar itu sudah ya boleh dibilang terkenal lah dengan gaya-gaya permainan yang agak melenceng dan suka berubah-ubah hasil gitu loh. Dengan apapun caranya gitu loh. Kemudian Arab Saudi juga dengan kekuatan uangnya, apakah dia juga bisa mempengaruhi hasil pertandingan? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Irak maupun Indonesia. Walaupun kita tahu sebelumnya, dari sejak sebelumnya, mungkin beberapa bulan yang lalu, PSSI juga sudah mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah ronde keempat. Nah, kalau misalkan yang diharapkan adalah ini gelaran menjadi sesuatu yang ekstravaganza, memang Indonesia adalah tempat yang paling ideal ya untuk jadi tuan rumah. Karena terbukti ya, kalau itu sepak bola dilakukan di Indonesia itu pasti luar biasa hasilnya. Laku. Ya, pasti laku dan apa gaungnya global. Mendunia. Betul. Cuma memang kan sebaiknya kalau menurut saya ya, ini itu tadi ya harus di negara netral, entah di Korea atau di Jepang atau di mana lah gitu loh. Yeah. Jangan dari negara-negara kontestan di ronde keempat itu tadi ya. Yeah. Nah, kemudian kalau kita melihat pada kekuatan timnas kita kan juga pernah bisa mengalahkan Bahrain, bisa mengalahkan Arab Saudi. Saya pikir Indonesia peluangnya besar gitu loh. Cukup ya ada lah gitu loh untuk bisa tampil ya mengalahkan negara-negara itu tadi. Karena kita punya pengalaman bisa mengalahkan mereka gitu, bro. Kalau lihat dari klasemen, terus katanya syaratnya adalah memiliki poin yang terbaik di antara 6 tim ini, maka kalau misalnya yang terbaik itu adalah Uni Emirat Arab dan Irak ya, mereka sama-sama mendapatkan 15 poin. Dan kemudian Qatar itu 13, kemudian Arab juga 13, ya, Indonesia 12. Yang paling rendah adalah Oman. Ya. Jadi kalau misalnya syaratnya itu tadi adalah harus tim terbaik karena dia diprediksi akan menjadi pimpinan nanti di klasemen, kemudian dia jadi tuan rumah, ya mungkin ke sana arahnya ya. Ya mungkin kalau nggak di Uni Emirat Arab ya kemudian di Irak. Tapi ya benar juga kalau misalnya di negara netral akan lebih enak ya. Cuman negara netralnya yang mengajukan cuman Cina. Karena kemarin katanya ada 4 yang mengajukan untuk menjadi tuan rumah itu, Indonesia, Cina, dan 2 negara dari Timur Tengah ya. 2-nya adalah Arab Saudi dan Qatar. Sementara Qatar dan Arab Saudi juga peserta, Indonesia juga peserta. Yang cuman Cinanya aja yang nggak jadi peserta. Kan yang disebut netral jadinya Cina doang. Ya kalau kita ngelihat pada urutan-urutan ranking ya, kan Irak juga termasuk yang rankingnya bagus ya. Iya. Cuma persoalannya Irak ini secara infrastruktur mungkin belum siap ya untuk gelaran ini ya. Memang yang paling siap dalam hal ini ya Arab Saudi ya dan Qatar ya, karena mereka juga pernah menjadi tuan rumah event-event besar itu tadi, apalagi kekuatan uang dan kekuatan lobby. Karena AFC ini ya petingginya banyak dari kawasan Teluk ya bro. Iya mungkin jadi bahasanya pakai bahasa Arab ngobrolnya jadi lebih enak gitu kan. Jadi itu yang kita khawatirkan juga. Gimana? Gini, kalau misalnya di luar peserta nih ya, tadi kan yang mengajukan baru Cina nih yang bukan peserta. Artinya kan AFC harus buka bidding lagi nih, ya kan? Karena kan yang lama udah ditutup tanggal 6 Mei kalau tidak salah. Nah kalau misalnya 6 Mei ya berarti yang 4 itu, dan kalau misalnya tidak ya berarti yang Cina gitu kan yang dapat gitu kalau misalnya tidak di ini. Ada nggak kira-kira stadion yang layak gitu ya? Saya pikir Australia juga cukup bagus ya, infrastrukturnya juga mereka punya. Ya, kalau misalkan Australia kemudian ditunjuk mendampingi Cina, ya saya pikir ini ideal gitu loh.
Jadi satu grup ada di China, satu grup ada di Australia. Nah, ini kan netralitas terjaga gitu, Bro. Australia apa nggak kejauhan tempatnya bro? Karena kan dia sebenarnya Oceania kan harusnya bukan Asia lagi secara geografis Enggak, ya. enggak ada masalah sebetulnya. Kalau itu kan bisa datang Kenapa dari nggak di segala. Malaysia aja bro? Kan kemarin Hah? berhasil menghelat pertandingan lawan MU kan? Ya Malaysia. Enggak, kalau saya pikir di Malaysia tidak ini ya, tidak cukup bagus ya. Hmm. Karena ya mungkin infrastruktur lapangan masih lebih bagus di GBK lah kalau Hmm. dibanding di Bukit Jalil gitu loh. Hmm. Walaupun kemarin kan dapat kabar Malaysia lagi euforia ngalahin Vietnam 4-0. itu itu bukti lagi ya kalau juara AFF itu nggak ada apa-apanya gitu. Yang baru jadi juara AFF dibantai Malaysia 4-0 tuh. Gitu, Bro. Iya, iya, iya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia yang dikalahkan oleh Jepang ya 6-0. Kalau misalkan Jepang itu ya pemainnya 5 orang dikasih kartu merah gitu. Indonesia masih bisa menang nggak lawan Jepang? Tinggal 6 orang gitu kira-kira. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, Bro.